Oke, yang baru gabung, saya informasikan lagi yang baru gabung, silakan siapkan buku, tulis, dan pulpen ya. Yang penting alat tulis, karena nanti saya akan menjelaskan tentang materi kita, teori ini. Jadi saya harap kalian bisa mencatat apa yang menurut kalian penting, karena ini materinya tentang teori. Meskipun tentang seni musik, tapi kita belajar teori. Tidak perlu mengaktifkan video ya. Nanti untuk absensinya akan saya panggil satu persatu atau bisa menyebutkan nama sesuai kelasnya nanti. Alhamdulillah ini yang hadir ada ya lumayan ya. Yang hadir ada 25 orang, 24 orang. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali secara virtual pada pembelajaran seni budaya. Ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kita hanya bertemu di website dengan pembelajaran tanpa tatap muka. Maka pertemuan kali ini ya sebenarnya harus tatap muka secara online, tapi karena jaringan, yang pastinya kalau kalian aktifkan video itu akan menguras banyak kuota. Ya. Sebelum kita mulai, ya kita berdoa terlebih dahulu. Ada non Muslim di sini? Tidak ada ya. Bagi yang non Muslim bisa berdoa menurut kepercayaannya. Yang Muslim kita mulai berdoa sebelum belajar ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Jangan lupa sekali lagi bagi yang baru bergabung siapkan catatan ya untuk mencatat materi yang akan saya uraikan nanti. Oke. Langsung saja. Di layar bisa kalian lihat ya, sudah bisa muncul ya layarnya ya. Sebaiknya kalau yang menggunakan handphone, sebaiknya merotasi layarnya ke landscape biar tulisannya jelas. Jadi HP kalian dirotasi ke landscape. Kalau portrait berdiri itu kecil tampilannya ya kalau Google Meet. Oke. Kegiatan pelajaran pertama yaitu materi kita itu kita masuk kepada kompetensi dasar 3.1, memahami konsep dan teknik ya, ini memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer ya. Jadi nanti akan dijelaskan apa sih itu musik kontemporer. Kegiatan pembelajaran tidak usah saya sebutkan, seperti kalian lihat menjelaskan pengertian musik dan seterusnya. Ya, kemudian, nah adapun uraian materi, sebenarnya di sini ada video. Sebenarnya itu nanti kita mewajibkan kalian sebenarnya menonton video ya, tapi tidak usah. Ya, ini kita skip saja. Kita langsung saja kepada pembahasan. Nah, pengertian musik kontemporer. Kontemporer berasal dari dua kata, yaitu kam, artinya bersamaan, dan tempus atau waktu. Maka kontemporer memiliki arti bersamaan atau sezaman. Ya. Sedangkan musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Ya. Yang bagaimana itu? Musik Indonesia, musik yang baru di Indonesia, tapi tidak berkaitan dengan tradisi. Artinya termasuk musik-musik campuran antara musik-musik daerah dan musik modern. Ya, seperti sekarang kita ketahui banyak sekali pemusik-pemusik ya, orang-orang para konten kreator
yang mengcover ulang lagu daerah menjadi lebih modern. Yang dulunya lagu daerah itu hanya diiringi oleh alat-alat tradisional, alat-alat musik tradisional, maka seiring berkembangnya zaman itu sudah banyak eh, musik-musik tradisional yang di cover ulang, yang di remake ulang itu menjadi suatu bentuk musik kontemporer atau modern. Oke, bisa dibaca di situ ya. Jadi musik kontemporer adalah musik baru ya di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Konsep musik kontemporer ya menjadi sangat personal atau individual dalam karya-karya yang lahir banyak terjadi vokabuler, teknik garapan dan seterusnya. Jadi eh, orang yang tidak terbiasa dengan musik kontemporer ini akan merasa kok aneh ya kedengaran begitu. Jadi eh, karena ada di remake ulang seperti tadi yang saya bilang itu disajikan dengan cara berbeda ya, dengan cara berbeda. Makanya musik kontemporer ini tidak memiliki aturan. Ya. Maksudnya tidak memiliki aturan, dia bebas untuk memilih sumber bunyi, ya, bebas untuk memainkan instrumen. Kemudian bebas juga untuk menentukan tema. Itu, ya, itu musik kontemporer. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri karakteristik musik kontemporer adalah satu, penggunaan sumber bunyi yang tidak lazim digunakan dalam komposisi musik. Ya. Seperti misalnya kalian tahu perkusi. Nah, perkusi itu salah satu contoh musik kontemporer. Ya, perkusi. Jadi bunyinya ya aneh-aneh. Misalnya ada suara galon, ada suara ember, suara bass, suara apa segala macam dicampurkan menjadi satu sehingga membentuk sebuah nada, sehingga membentuk sebuah ketukan. Nah, itu termasuk musik kontemporer. Kemudian ciri yang kedua, sumber bunyi bisa dari apa saja, boleh alat musik ataupun benda yang menghasilkan bunyi meskipun bukan alat musik. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi bisa alat musik mau modern kah, mau yang tradisional kah, ya bisa berupa alat musik atau benda yang menghasilkan bunyi meskipun ya mungkin kalian anak-anak TikTok itu biasa kalau saya tidak salah tuh apa nama TikToknya itu ya, ada itu anak muda dia membuat suatu nada itu hanya dari botol dan gelas. Jadi ada beberapa gelas itu diisi dengan ukuran takaran air yang berbeda-beda sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda juga. Jadi ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, itu biasa kalian. Nah, seperti itu yang dimasuk dengan musik kontemporer ya, kayak seperti itu. Oke, lanjut. Sekali lagi sebelum saya lanjut, yang baru gabung, tolong siapkan catatan. Oke, kita lanjut. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah pengolahan karya musiknya itu lebih bebas, ya. Jadi pengolahannya dia lebih bebas, tidak pakai aturan. Ya. Pada dasarnya suatu musik itu suatu musik itu terbagi dalam 3 bagian ya. Ada intro, kemudian interlude, kemudian outro. Ya. Tapi pada musik kontemporer ini dia bebas. Ya, dia mau-maunya saja. Jadi tidak mengikuti aturan dasar dari musik. Jadi komposisi paralel yang tidak terikat. Nah, ini. Jadi penggunaan harmoninya juga itu vertikal. Ya, terserah saja dia mau kasih harmoni apa di situ. Ya, ini untuk musik kontemporer. Nah, kemudian kita lanjut nomor 4, penggunaan konsep musik modal, tonal dan atonal dengan bebas. Ya. Nah, di sini ada beberapa beberapa kata yang kayaknya sangat asing mungkin di telinga kalian dan nanti ini akan menjadi materi kita di pembelajaran kedua, ya, musik modal, tonal dan atonal. Nanti akan ini kan. Kemudian kita lanjut dulu yang kelima, menyajikan hal baru yang tidak biasa dan memiliki kebebasan dari kaidah bermusik yang berlaku. Kemudian yang keenam, menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. Hal ini disebabkan notasi balok atau angka dalam musik tidak cukup untuk menuliskan notasi musik kontemporer yang unik. Saking uniknya sehingga notasinya itu berbentuk seperti ini. Biasanya kan ada kayak daun, terus ada batang, ya,
Ada bulat-bulatnya begitu, nada dasar G, F apa sebenarnya. Nah, saking uniknya dia tidak notasi angkanya itu, notasi nadanya itu seperti gambar yang kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi partitur, ini namanya partitur. Jadi partiturnya itu ya seperti ini, jadi aneh gitu. Biasanya kan ada angka-angka, ada nomor satu titik atas, dua, atau mungkin dia pakai simbol F, simbol G, ya simbol C, nah, gitu. Nah, kalau ini tidak, jadi dia hanya tanda-tanda berupa garis dan kotak saja. Ini untuk musik kontemporer. Nah, sekarang apa itu partitur? Ya, seharusnya pada kelas 10, seharusnya ini mungkin kesalahan kita kemarin ya, karena kita terlalu apa namanya, fokus kepada praktek. Nah, kalian harus tahu partitur adalah modal atau catatan-catatan instrumen yang dimainkan dalam sebuah lagu. Misalnya, jadi partitur itu ada banyak, ada partitur drum, ada partitur bass, ada partitur gitar, ada partitur keyboard. Nah, biasa kalau kalian lihat konser-konser itu mereka lihat kertas ya. Kertas itu ada tulisan-tulisan angka, tulisan apa, simbol-simbol. Nah, itu yang mereka lihat, kertas-kertas itulah yang biasa kalian lihat itu di depan pemain instrumen, itu yang dikatakan partitur, ya. Jadi partitur itu adalah dasar atau catatan-catatan notasi angka pada musik dalam sebuah lagu. Nah, tuh. Oke. Kemudian teknik berkarya musik kontemporer. Nah, dalam berkarya musik kontemporer terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan. Yang pertama, teknik permainan yang unik dan baru. Contohnya ketika kecapi tidak dipetik, namun digesek menggunakan botol. Nah, ini biasanya kecapi kan dipetik, tapi ini digesek menjadi menggunakan botol. Jadi suara yang dikeluarkan itu bukan ting tapi cing. Nah, kayak begitu. Jadi dia fade out dan fade in-nya itu ada, ya, menggunakan botol. Kemudian yang kedua, perubahan fungsi instrumen yang semula menjadi alat musik melodis, ya, itu digunakan sebagai alat musik ritmis. Nah, apa itu melodis? Melodis adalah alat musik yang digunakan pada pertengahan lagu, yaitu interlude atau intro atau outro, di mana alat musik melodis ini dia bermain sendiri, tidak berupa akor, tapi dia berupa notasi-notasi not, ya. Itu ya, itu melodis. Kemudian digunakan sebagai alat ritmis. Apa itu ritmis? Ya, ritmis itu adalah alat musik yang digunakan untuk mengiringi melodis. Biasanya ritmis itu dimainkan dengan berdasarkan chord, ya, atau nada atau kunci yang ada dalam sebuah lagu. Jadi dikatakan ritmis. Nah, di sini dibalik dalam musik kontemporer. Yang melodis itu biasa digunakan ke ritmis, yang ritmisnya biasa digunakan untuk melodis. Ya. Kok bisa begitu? Ya karena seperti tadi di atas, ciri-cirinya karakteristik musik kontemporer itu dia bebas, ya, tidak terikat dengan aturan-aturan dasar dari seni musik. Kemudian yang ketiga, memadukan berbagai macam budaya, misalnya penggunaan teknik komposisi barat namun dengan menggunakan alat musik gamelan. Nah, ini. Kalian pernah lihat di YouTube mungkin ada lagu eh Tanah Air, tapi itu di remix. Di remix menggunakan gamelan tapi dicampur dengan menggunakan alat DJ, ya. Ada alat DJ, ada gitar, ada bass, ada drum elektrik. Ah, kayak seperti itu. Mungkin kalian biasa lihat di YouTube. Nah, itu salah satu bentuk musik kontemporer, ya. Jadi seperti itu, memadukan instrumen dari berbagai macam budaya. Jadi alat musik tradisional itu digabung dengan alat musik modern. Oke. Kemudian yang keempat, memadukan beberapa genre musik yang menjadi sesuatu yang baru. Nah, sama seperti tadi, ya. Terkadang lagu 17 Agustus dibuat menjadi jazz, ada juga lagu 17 Agustus di cover menjadi rock, ya, sehingga genrenya itu dia berubah gitu, ya. Nah, kayak seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh gambar tentang perpaduan antara alat musik instrumen tradisional digabungkan dengan alat musik instrumen modern. Kalian bisa lihat di situ ada gamelan,
ada gendang, ya. Saya nggak tahu apa itu, ya gamelan ya. Nah, kemudian di belakangnya situ ada drum, ada orang yang megang gitar, ada keyboard, ya, ada bass, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh musik kontemporer, ya. Jadi dia tidak terbatas. Oke, lanjut. Nah, ini pertunjukan musik pendulum, ya, pada tahun 1968, ya, seperti digambar kalian bisa lihat. Oke, kita masuk ke rangkuman, singkat saja materinya ya. Rangkuman musik kontemporer bukanlah musik asal jadi atau asal bunyi. Ingat, jadi musik kontemporer. Jangan mengatakan, oh berarti musik kontemporer itu dia tidak, tadi Pak Guru bilang tidak ada aturannya, tidak ada aturan dasar musik, berarti dia asal bunyi. Oh tidak. Jadi musik kontemporer itu tetap mempunyai harmoni, tetap punya makna, tetap enak didengar. Ya, contoh perkusi. Perkusi itu tidak ada alat musik melodis, semua alat musik pukul, tapi dia mempunyai nada enak didengar gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi musik kontemporer bukan musik asal bunyi, meskipun dalam musik kontemporer mengusung kebebasan dalam berkarya, seperti semua boleh dan semua bisa. Kemudian musik kontemporer memiliki konsep yang jelas dan kuat dan mengacu pada kekinian. Jadi sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam, itu sebenarnya lebih susah membuat, lebih susah merancang musik kontemporer daripada musik-musik dengan genre yang dasar seperti pop, rock, apa segala macam. Itu lebih susah merancang kontemporer. Kenapa? Karena ada berbagai macam ritmis, ada berbagai macam melodis yang tidak biasa yang digabungkan dengan berbagai macam alat instrumen. Ya. Kalau misalnya membuat lagu dengan menggunakan alat instrumen modern kayak gitar, bass itu bisa jadi. Tapi kalau kontemporer jadi ada campuran pianika, misalnya ada campuran gamelannya, ada campuran gendangnya, ya ketipung apa segala macam. Nah, itu susah ya, karena ketika menghasilkan kontemporer itu ya seperti tadi, bukan asal bunyi, bukan asal, harus ada rangkaian-rangkaiannya. Ya, jadi rancangannya itu lebih lebih kuat begitu, tetapi tetap kekinian. Ya, ini rangkuman. Oke, saya kira itu saja ya untuk materi kita kali ini. Setelah itu, sebelum saya tutup, silahkan kalian catat yang menurut saya penting. Ya. Yang saya tandai silahkan dicatat. Oke, yang saya tandai ya, silahkan dicatat. Tadi saya sudah katakan siapkan catatan. Saya kasih kalian waktu mungkin sekitar 5 menit saja untuk mencatat. Setelah itu kita tutup. Dan nanti ya, nanti untuk tugas untuk pertemuan selanjutnya itu akan saya kasih tugas tentang pertemuan pembelajaran satu ini, tentang yang ini. Plus nanti setelah kalian catat, nanti catatan kalian itu difoto sebagai bukti bahwa kalian mencatat apa namanya, materi pada pertemuan kedua hari Sabtu tanggal 7 Agustus. Ya. Oke, langsung aja dicatat yang saya tandai ini ya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo aktifkan mic-nya semua. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kumur-kumur ini. Oke. Tetap jaga kesehatan anak ya. Semoga kita dijaga oleh Allah, dijaga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.